untuk memperhatikan pemberitaan Injil di luar negeri karena benua yang mereka dapat itu dikuasai oleh Spanyol dan Portugal. Nah, sejak tahun 1600, waktu itu Belanda dan Inggris telah membuat kuasa di Laut Spanyol dan Portugal. Dan tibalah pada tahun yang ke 1602 dan di mana dibentuklah fungsi perkapalan atau disebut dengan VOC Company, yang mana itu berdagang dari Tanjung Pengharapan sampai ke Belanda. Nah, bagi Voetius, tujuan perkabaran Injil itu ialah yang pertama, satu, pertobatan kaum kafir, Muslim dan Yahudi. Yang kedua itu penanaman dan pembentukan jemaat-jemaat setempat. Dan yang ketiga itu bahkan yang terutama yaitu ialah hormat dan pujian kepada Tuhan. Pietisme adalah suatu gerakan perkembangan rohani yang dibentuk sebagai respon mereka terhadap gereja yang pada saat itu mereka anggap sudah membiarkan masyarakat atau umat Kristen dipengaruhi oleh semangat duniawi, dan gerakan ini menekankan untuk pentingnya pertobatan pribadi dan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjauhkan diri dari berbagai kesenangan-kesenangan duniawi. Dan gerakan ini didukung oleh tokoh-tokoh penting seperti Spener dan Frankie. Metodisme adalah sebuah gerakan reformasi gereja yang didirikan pada abad ke-19. Metodisme juga ini berkembang menjadi gereja yang otonom dan memiliki ciri khas dalam membantu orang lain. Di sini saya akan menjelaskan gereja pada masa pencerahan. Nah, perlu kita ketahui sendiri bahwa gereja pada masa pencerahan ini mulanya itu terjadi di Belanda. Nah, pencerahan sendiri ini artinya adalah semangat kepercayaan yang tak terbatas terhadap akal budi serta pengetahuan manusia. Nah, dampaknya bagi gereja yang pertama itu adalah terjadinya sekularisasi akibat revolusi di Eropa, sehingga gereja tidak dapat lagi mengatur masyarakat sesuai dengan firman Tuhan, dan juga gereja kurangnya menyadari kedudukan, tugas, dan amanatnya. Dampak lain yang patut kita syukuri pada masa itu adalah pemisahan antara gereja dan negara, sehingga kurangnya ancaman antara gereja dan negara, yaitu terikat secara canggung terhadap kuasa dunia. Perkembangan gereja di Eropa pada abad ke-19. Pada abad ke-19, Eropa mengalami banyak perubahan besar setelah kekalahan Napoleon dalam pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Hal ini memicu berbagai aliran pemikiran dan gerakan sosial. Banyak orang mulai menuntut hak mereka dan berjuang untuk demokrasi, yang menyebabkan revolusi besar pada tahun 1848. Namun perubahan ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Ekonomi Eropa berkembang pesat karena kapitalisme, yang menyebabkan pertumbuhan industri dan peningkatan jumlah pekerja proletariat di kota-kota. Namun persaingan dalam perdagangan dan imperialisme juga menyebabkan ketegangan internasional dan konflik. Untuk pengaruh filsafat dan agama selama periode ini, pemikiran filsafat juga berkembang. Misalnya untuk Hegel mengemukakan pandangan bahwa ada satu roh abadi yang menggerakkan sejarah, dan di sisi lain David Friedrich Strauss menulis buku tentang kehidupan Yesus yang memicu perdebatan karena pandangannya yang liberal dan berbeda dari ajaran gereja tradisional. Lalu banyak orang mulai berpikir bahwa ilmu pengetahuan dan alam menggantikan peran agama, yang memunculkan pandangan materialisme dan ateisme. Oleh Karl Marx bahkan mengatakan bahwa agama adalah candu bagi rakyat, yang berarti bahwa agama bisa membuat orang tidak sadar akan masalah sosial yang ada. Di tengah semua perubahan ini, ada sebuah gerakan untuk mengembalikan tradisi gereja yang lebih konservatif. Di Jerman ada upaya untuk menyatukan berbagai aliran gereja seperti Calvinis dan Lutheran, tetapi tetap berpegang pada ajaran Injil. Lalu gerakan Pietisme muncul sebagai reaksi terhadap ortodoksi yang dianggap kaku. Gerakan ini berusaha memperbaharui iman Kristen dengan penekanan pada pengalaman pribadi dan hubungan dengan Tuhan. Dan perubahan dalam gereja seiring dengan berkembangnya liberalisme, gereja mulai berpisah dari negara.
banyak orang, terutama kaum intelektual dan pekerja, menjauh dari gereja. Lalu untuk perubahan dalam gereja seiring dengan berkembangnya liberalisme, gereja mulai berpisah dari negara. Banyak orang, terutama kaum intelektual dan pekerja, menjauh dari gereja. Ini menciptakan tantangan bagi gereja dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Meskipun ada banyak sekali tantangan, gereja tetap berusaha untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai mereka. Namun semakin kuatnya gerakan liberal membuat banyak orang merasa bebas untuk mengeksplorasi keyakinan mereka tanpa terikat pada ajaran gereja yang ketat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teologi pada abad ke-19. Teologi sejatinya ingin menyampaikan firman Allah dan mengajarkan pemberitaan Injil yang murni, yang sesuai dengan isi Alkitab. Namun pada zaman teologi abad 19, nampaknya para ahli teologi tidak memenuhi tuntutan tersebut. Banyak tokoh-tokoh yang muncul dalam teologi abad 19 yang mencoba menganalisis teologi dari berbagai aspek, yaitu dari perasaan, akal budi, dan sebagainya. Untuk itu mari kita lihat satu persatu, yaitu teologi perasaan yang dikemukakan oleh Friedrich Schleiermacher. Ia mengemukakan bahwa agama adalah ada dalam batin atau perasaan. Dia mengesampingkan mukjizat atau iblis, dan dia mengesampingkan bagaimana Allah yang menyelamatkan manusia, dan dia mengesampingkan intipati dari Alkitab. Dia merujuk hanya kepada perasaan saja, dan dia mengatakan bahwa perasaan merupakan intipati daripada manusia. Yang berikutnya adalah teologi akal budi yang dikemukakan oleh Scholten. Dia mengungkapkan akal budi adalah intipati dari ilahi manusia, atau akal budi adalah sesuatu yang melambangkan inti daripada manusia. Akibatnya dia tidak sesuai pengajaran daripada Alkitab dan ikrar gereja yang merujuk hanya kepada akal budi manusia. Yang berikutnya adalah teologi kesusilaan yang dimuatkan oleh Albert Ritschl. Ia mendasarkan inti atau isi kekristenan adalah kepada kehidupan susila manusia atau kebutuhan susila manusia. Tetapi pada akhirnya ia menyadari itu bukanlah penyataan yang sejati, karena ia hanya mengingat susila manusia, dan ia menyadari bahwa itu bertentangan dengan ajaran Alkitab dan tidak sesuai dengan norma atau kaidah yang dilakukan Kristus selama kehidupannya. Yang berikutnya adalah teologi kelahiran kembali yang dikemukakan oleh Kuyper. Dia mengemukakan dalam diri manusia terdapat dua macam, yaitu manusia yang diperanakkan kembali dan manusia yang tidak diperanakkan kembali. Yang berikutnya adalah teologi historis kritis yang mencoba mengupas dan meneliti Alkitab
dan berusaha membagi inti Alkitab menurut sumber-sumbernya. Dan dari segala perkembangan teologi tersebut tidak ada yang berhasil karena tidak sesuai dengan firman Allah yang merujuk kepada Kristus. Namun dari teologi-teologi tersebut ada dua tokoh yang berkembang yang mencoba menyampaikan kemurnian ajaran Alkitab dan bagaimana Kristus dalam proses penyelamatan di sepanjang perjalanan hidupnya di dunia ini. Yaitu yang pertama dari tokoh yang bernama Colbert, ia menekankan iman percaya kepada Kristus. Dia menyadari bahwa walaupun kita adalah manusia yang berdosa, yang hidup dalam kefanaan, tetapi ketika kita percaya dan mengakui Kristus bahwa di situ kita sudah merupakan bagian daripada proses keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Dan dia mendasarkan pengajaran kepada keselamatan yang diberikan oleh Kristus melalui percaya dan mengaku kepada Kristus sebagai sumber keselamatan. Dan manusia adalah yang tidak luput dari sifat kedagingannya. Oleh sebab itu, karena manusia tidak luput dari sifat kedagingan, adalah manusia yang fana, yang berdosa, dia harus mengaku dan percaya kepada Kristus supaya memperoleh keselamatan. Yang berikutnya adalah di tokoh Kierkegaard. Dia memerangi semangat duniawi yang ia melihat bahwa pada zaman itu orang Kristen tidak dapat lagi membedakan perbedaan yang mutlak antara manusia dan Allah. Ia menekankan bahwa bukan akal atau perasaan atau kebajikan yang menjadi pusat agama, melainkan Kristus sendiri. Dalam kehidupannya, dia terus-menerus memperjuangkan bagaimana yang hidup berdasarkan Kristus, bukan berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan perasaan atau akal budi manusia, tetapi dia harus berpusat kepada Kristus sendiri. Ia meninggal pada masa mudanya dan sisa uangnya hanya bisa untuk menguburkannya. Pada masa hidupnya ia tidak dihormati, tidak dihargai. Tetapi di kemudian hari, buku-bukunya atau kitab-kitabnya sangat banyak dipelajari dan menjadi sumber pengetahuan dan menjadi sumber pembelajaran. Demikianlah yang bisa saya jelaskan dari teologi abad 19. Terima kasih. Bab 52. Perkabaran Injil, pengalaman dan keadilan. Yang pertama adalah pangkalan dan pekerjaan pekabaran Injil. Di subbab ini membahas tentang bagaimana abad ke-19 memperlihatkan proses sekulariasi yang membuat masyarakat barat perlahan kehilangan kekristenannya. Namun di sisi lain, abad ke-19 juga disebut sebagai abad pekabaran Injil atau sending. Yang kedua adalah pekabaran Injil dalam negeri. Subbab ini membahas tentang bagaimana gereja mencoba untuk mempererat lagi hubungan mereka dengan masyarakat dan melakukan kebajikan. Lalu ketiga adalah Wichern. Franz menjadi pembuka dan perintis jalan. Dia adalah salah satu tokoh yang membuka perkabaran Injil. Yang keempat adalah Filtner. Selain Wichern, Jerman juga memiliki salah satu tokoh lain, yaitu Filtner, yang bagaimana dia menyebarkan pekabaran Injil. Yang kelima adalah Lohe. William Lohe, pendeta Bavaria, berpendirian bahwa segala usaha sosial itu harus dikerjakan oleh gereja. Yang keenam adalah Bodleswitch. Cita-cita dan usaha penyebaran Kristen dilanjutkan oleh dirinya. Yang ketujuh adalah George Muller. George Muller lahir di Jerman dan bertobat di Halle dan karena gerakan pembangunan rohani di sana.
Yang ke-8 adalah Heldring. Di Belanda, pekerjaan belas kasihan Kristen itu dimulai dipimpin oleh dirinya. Lalu yang ke-9 adalah usaha yang lain. Penyebaran Injil mencapai bagian yang lain, salah satunya menuju ke Indonesia, yang bagaimana pekerjaan itu disebut dengan Genossep for in an advance Witchman Sending yang dibentuk di Jakarta tahun 1851. Yang ke-10 adalah gereja dan masalah keadilan sosial. Sesuai keterangan di atas, bahwa pekabaran Injil dalam negeri sering memang berusaha untuk mengurangi kemelaratan sosial.